Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrida dari Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, peserta Latsar gelombang pertama Angkatan 8 dan kelompok kedua. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita belajar terkait dengan Smart ASN dengan menekankan pentingnya literasi digital sebagai salah satu komponen yang wajib dikuasai oleh ASN di era transformasi digital saat ini. Dan reformasi birokrasi menuntut perubahan mindset dan culture set agar ASN dapat bekerja dengan lebih cepat, efisien, adaptif, serta mampu menghadapi persaingan global. Nah, ASN diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi digital dalam pelayanan publik. Nah, untuk itu literasi digital menjadi fondasi utama yang meliputi digital skills, digital etik, digital safety, dan digital culture. Percepatan transformasi digital itu sudah menjadi sebuah keharusan di mana saat ini di dunia kerja kita dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada agar pelayanan publik yang kita berikan itu bisa cepat, efisien, dan inovatif. Dan juga transformasi digital bukan cuma sekedar penggunaan teknologinya aja, melainkan perubahan mendasar pada cara organisasi bekerja, berpikir, dan melayani masyarakat dengan berorientasi pada kebutuhan publik. Literasi digital itu harus dipunyai oleh setiap ASN, di mana literasi digital itu adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Dan juga kemampuan ini itu tidak hanya mencakup kita mengetahui secara teknisnya aja, tapi kita juga harus menyadari bahwa ada etika, budaya, dan keamanan di ruang digital yang harus kita pahami. Untuk mempercepat penguasaan literasi digital, pemerintah telah menyusun peta jalan literasi digital dari tahun 2021 sampai 2024, di mana peta jalan ini mengarahkan pengembangan 4 kompetensi utama, yaitu digital skills, digital etik, digital culture, dan digital safety. Dan keempat pilar ini menjadi fondasi utama kita sebagai ASN untuk mampu berdaya saing di era digital. Oke, berbicara terkait dengan 4 pilar tadi, jadi kita bisa breakdown satu-satu. Yang pertama itu ada digital etik, di mana ini menjadi fondasi kita dalam berinteraksi di dunia maya, di mana kita selalu dituntut untuk menjaga kesopanan, menghargai privasi, serta berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Dan ASN yang beretika digital itu akan mampu menciptakan ruang komunikasi yang sehat, menghindari hoaks, dan menjunjung tinggi tanggung jawab dalam setiap aktivitas digitalnya. Dan dengan etika yang baik dapat menciptakan kepercayaan, keamanan, dan lingkungan digital yang aman bagi semua pihak. Pada pilar digital ethics, biasanya saya mengimplementasikan dengan tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak akurat atau dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Dan yang kedua, saya tidak membuat komentar atau mengupload sesuatu yang mengandung sara, ujaran kebencian maupun hoax. Dan yang ketiga, saya menghormati privasi saya dengan tidak menyebarluaskan data-data pribadi saya. Untuk pilar yang kedua, itu ada digital culture yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi itu harus selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana setiap aktivitas digital kita, ASN itu dituntut untuk menjaga kesopanan berbahasa, menghindari konten negatif, dan selalu mendukung terkait dengan produk-produk lokal kita. Dan untuk pilar ini biasanya saya mengimplementasikan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat berkomunikasi melalui sosial media. Kemudian saya mendukung produk-produk lokal di sosial media, dan juga saya menolak dan melaporkan semua konten digital yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar yang ketiga adalah digital safety, di mana ini mengarah kepada perlindungan terhadap perangkat, data pribadi, dan identitas kita di dunia maya. Nah, sebagai seorang ASN, kita harus memahami nih cara menggunakan kata sandi yang kuat, mewaspadai spam atau phishing, serta menjaga rekam jejak digital kita dengan bijak. Dan dengan kesadaran digital ini,
kita dapat mencegah tuh penyalahgunaan data, menghindari penipuan daring, serta melindungi reputasi pribadi kita maupun reputasi instansi kita. Dan aman bermedia digital berarti melindungi diri kita sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai seorang ASN. Untuk implementasinya, biasanya saya menggunakan kombinasi password yang kuat dan menggantinya secara berkala. Kemudian saya tidak mengklik tautan-tautan atau pesan-pesan yang mencurigakan. Kemudian juga untuk menyimpan data, biasanya saya menyimpan ke arsip digital resmi instansi sehingga tidak terjadi kebocoran. Dan saya juga mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Dan pilar yang keempat itu ada digital skills, di mana ini adalah kemampuan kita untuk menguasai perangkat, aplikasi, dan teknologi secara efektif. Dan untuk seorang ASN itu diharapkan kita mampu untuk mencari dan memverifikasi informasi, mengelola media sosial kita dengan bijak, bertransaksi online secara aman, dan menciptakan konten-konten yang bermanfaat untuk kita upload. Dan dengan kecakapan ini, seorang ASN itu akan lebih produktif, inovatif, serta mampu menjawab tantangan di era digital kita saat ini. Dan kita sudah membahas terkait dengan 4 pilar tadi. Jadi pada kehidupan saya sehari-hari, saya juga mengimplementasikan 4 pilar ini. Yang pertama, saya biasanya bertransaksi menggunakan kris. Kemudian saya juga menyaring-nyaring informasi-informasi untuk dibagikan. Kemudian saya menjaga data rahasia saya, data pribadi. Kemudian saya menggunakan sosial media itu dengan bijak sehingga dapat memberikan citra positif kepada pengguna atau teman-teman sekitar saya. Nah, itu tadi 4 pilar terkait dengan Smart ASN, dan biasanya 4 pilar ini juga saya terapkan kepada kehidupan saya sehari-hari, seperti saya bertransaksi dengan kris, kemudian saya menyaring informasi sebelum saya bagikan, kemudian saya menjaga informasi data pribadi saya, dan saya menggunakan media sosial dengan bijak sehingga tidak ada informasi-informasi yang menyinggung atau memicu keributan. Oke, hikmah yang bisa saya ambil terkait dengan pembelajaran hari ini, kita sebagai ASN harus selalu adaptif terkait dengan perkembangan teknologi, dan juga kita harus memegang teguh 4 pilar tadi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.